Pada suatu hari, tumben hari ini sepi banget. Nggak ada tukang ojek. Hei truk, Petruk, tunggu. Kau mau kemana sih? Wah, kau pura-pura nggak tahu aja, Reng. Aku kan seminggu lagi akan melangsungkan pernikahan sama si Fatima. Sekarang aku mau ke kota, beli gelang, kalung, cincin buat mas kawinnya. Emang aku tahu kalau lo mau nikah, tapi Truk. Tapi apaan, Reng? Aku mau ngasih tahu kamu, orang-orang pada berlarian melihat mayatnya Fatima menggeletak di pinggir kali. Kau jangan bercanda, Reng. Hati aku jadi deg-degan nih. Aku ngomong serius, Truk. Di pinggir kali mana? Di tempat mencuci pakaian. Maka, kalau begitu, aku mau ke sana. Ya, sama-sama aku aja, Truk. Tidak berapa lama. Percaya apa enggak? Tuh lihat, orang-orang mengerumuninya. Terima kasih atas pemberitahuanmu, Reng. Ternyata mayat Fatima sedang ditangisi ibunya. Juga yang menyaksikannya merasa terharu. Kasihan, mana bulan-bulan ini mau dinikahin. Kejam banget manusia yang tega ngebunuh anakku. Nggak sangka kalau Fatima meninggalnya begitu mengerikan. Tubuhnya penuh bekas bacokan. Kalau tahu pembunuhnya sebelum diserahin sama yang berwajib, kita gebukin bareng-bareng. Aku gemes. Sadis lu. Sayang, nggak ada yang tahu pembunuhnya. Dengan rasa geram, ibunya membisikkan ke telinga Fatima. Fatima, kalau si pembunuh itu belum tertangkap, roh lu supaya ikut membantu sampai manusia jahanam itu tertangkap. Kemudian mayat Fatima dibawa dari tempat itu. Fatima, sebenarnya abang sangat sedih atas musibah ini. Rasanya abang ingin menangis, tapi malu sama orang yang membunuhnya. Gue curiga pada si Sadat sama si Jana. Soalnya dia pernah ditolak cintanya sama Fatima. 3 hari setelah pemakaman Fatima, rohnya gentayangan dengan menyerupai Fatima. Ia sering ditemui penduduk kalau di malam hari. Dan tidak sedikit warga yang dibuatnya ketakutan. Dalam waktu singkat, gegerlah penduduk desa Tumaritis dengan adanya roh gentayangan. Hal itu membuat banyak orang tidak berani keluar rumah di malam hari. Aneh, orang-orang ribut soal roh gentayangan, tapi kita belum menemuinya. Ya, Reng? Oh ye, aku juga ingin tahu macam gimana. Aku sih nggak mau termakan isu kalau nggak melihat sendiri, Reng. Tapi kalau melihat, aku yakin lu bakalan lari terkencing-kencing. Sekarang sih, aku percaya diri sendiri. Manusia itu adalah makhluk yang paling utama. Masa harus takut sama roh gentayangan? Sementara itu, Rokaya, gua sekarang mau minta uang sisanya, upah membereskan nyawa si Fatimah itu. Tinggal 500.000 lagi kan? Iya, betul. Gimana, Bang? Ayah minta tempo 2 hari aja ya. Mau menjual gelang dulu. Sebetulnya menurut perjanjian, tugas berhasil bayar kontan. Ini sisanya udah mundur seminggu. Lebih baik gelangnya aja siniin. Baik, Bang. Tapi ingat ya, rahasia ini jangan sampai terbongkar. Setelah menerima gelang dari Rokaya, maka Sarkum segera pulang. Gelang ini kalau dikasihkan sama pacar aku,
tentu dia akan kegirangan. Tiba-tiba hei Sarkum, aku cari-cari baru ketemu sekarang. Orang lain nggak ada yang tahu waktu kau menganiaya jasad Fatimah. Tapi rohnya Fatimah mengetahui siapa pembunuh itu. Kau manusia durjana. Begitu Sarkum membalikkan tubuhnya, wah, lo rohnya si Fatimah yang gentayangan itu. Jangan ganggu aku. Pergilah. Aku harus pergi. Aku mau menuntut balas kepadamu, keparat. Lo harus mampus. Karena takutnya. Tolong. Tolong. Kemana juga lo lari? Aku nggak akan membiarkanmu. Jahanam. Di saat itu, yang sedang si Skamling memburu ke arah teriakan Sarkum yang lari-lari ketakutan. Tolongin ayah. Ada roh si Fatimah yang gentayangan itu mengejar. Tolong, ayah takut. Wih, ini itu roh gentayangan. Ayah tolongin dari ancaman roh itu. Manusia yang menganiaya jasad Fatimah itu gak perlu ditolongin. Ayah roh Fatimah yang mewujud ini mau menuntut balas. Akan saya cekik. Apa betul kau yang telah membunuh Fatimah? Betul. Ayah hilap karena tergiur upaya yang cukup besar. Ayah telah berdosa. Persetan, dilihat luarnya kau cukup gantung. Ternyata dalamnya berhati biadab. Amburadul lo. Roh Fatimah yang mewujud itu begitu garang. Tapi begitu dia ingat apa yang dibisikkan ibunya sebelum jasad Fatimah dikebumikan, mendadak jadi tertegun. Fatimah, kalau si pembunuh itu belum tertangkap, perlu supaya ikut membantu sampai manusia jahanam itu tertangkap. Pesan ibu sampai tertangkap, bukan dipesan membunuh. Maka roh yang mewujud itu lenyap seketika. Tapi malang tetap menimpa Sarkum. Ia mendapat hantaman dari yang emosi karena perbuatannya sebagai pembunuh bayaran. Aduh, ampun. Ayah udah ngaku kok dipukulin. Ampun. Nyawa orang dianggap nyawa hewan lu. Manusia begini sebaiknya dibunuh lagi. Ayo kita bunuh. Manusia tidak bernurani ini. Ayo cepat habisin nyawanya. Nah lo, Pak Semar datang. Stop. Jangan main hakim sendiri. Negara kita negara hukum dan kita serahkan aja sama yang berwajib. Pak, pembunuh ini diserahin sama yang berwajib juga percuma. Setelah keluar dari hukuman, belum tentu akan menjadi manusia baik-baik. Karena manusia ini aku batal nikah. Betul Pak, banyak berita di koran masuk desa, penjahat-penjahat keluar dari hukuman malah tambah brutal. Tapi nggak semuanya kan. Mudah-mudahan aja yang tambah brutal itu segera tergugah hati nuraninya ke jalan yang benar. Juga kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati peraturan pemerintah negara kita. Betul kan? Maka Sarkum dibawa untuk diserahkan kepada yang berwajib. Begitu juga Rokayah sebagai otaknya pembunuhan terhadap Fatimah. Untung kau cuma babak belur. Berarti kau masih punya nyawa. Rokayah, apa sebabnya begitu tega mengupah Sarkum menghabisi nyawa Fatimah? Ayah mencintai Bang Petruk. Dengan cara melenyapkan si Fatimah, besar harapan ayah ngegait Bang Petruk. Buset deh Rokayah, otakmu ngeres banget. Gunain dong pikiran sehat. Masih seabrak kaum cowok, kenapa mau nyabet punya orang lain? Otak kerdil kau. Iya, sekarang ayah menyesali perbuatanku. Setelah ketahuan perbuatan jahat, baru menyesal ya. Makanya berhati-hatilah sebelum melangkah.